Saya ucapkan selamat bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan, dan saya ucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita satukan hati, sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Di setiap musim hidup kami percaya Kau selalu menggendong kami. Urapi kami Tuhan, pada malam hari ini kami hamba-hambamu di PD Harvest Blessing datang mencari Engkau. Dan kami percaya saat kami mencari Engkau, kami menemukan Engkau, dan kami pasti terima mujizat. Yang sakit disembuhkan malam ini, yang lemah dikuatkan. Mari saudaraku, mari sama-sama katakan amin, sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama sembah Dia, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari satu hati, satu hadirat Tuhan, sama-sama katakan masuk, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan
hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, haleluya, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari jemaat BD Harvest Blessing sama-sama berkata, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi saudaraku berkata, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Haleluya. Oh haleluya. Mari engkau yang percaya Dia tetap ajaib, mari sembah Dia. Haleluya. Terimalah sembah keinginan kami hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Bapa pegang tangan kami, jangan lepaskan. Jangan lepaskan Tuhan. Pegang tangan kami, pegang tangan kami, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Kami bersyukur
Terus sembah Dia saudaraku, terus sembah Dia. Mari raih jumpa-jumpa Yesus. Mujizat terjadi malam ini. Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini. Kami percaya urapan-Mu akan menyembuhkan, menghancurkan segala sesuatu kami. Haleluya. Terima sembah hormat kami. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sama-sama katakan pujian ini saudaraku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya.
buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan hambanya Pak Lukas. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang penuh dengan luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan pujian penyembahan hari ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan, berikan sukacita-Mu Tuhan untuk siap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membagikan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah murah umatnya nyata kuasanya. Sekali lagi dari awal dengan segenap hati, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, jangan membagikan mati. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak tercurah umatnya nyata. Sekali lagi anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuh umatnya dengan suka. Amin. Oh, minyak baru tercurah murah umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kami percaya Tuhan memberikan kami yang terbaik Tuhan, sukacita yang luar biasa Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kami undang Roh Kudus, hari di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hati kami lebih-lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang hadir Tuhan setiap kami Tuhan. 1, 2, 3 orang berkumpul Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Ora pasyikara pala para pala 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 pasyikara pala 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 pala. Nana masyakara pala 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 pasyikara pala. Kami sembah Kau Tuhan, Allah Roh Kudus.
kami menyembah Tuhan. Haleluya, mari sembah yang Dia, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Alir di bait suci, kami percaya adalah perkara ajaib, darah ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi dengan segenap hati, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci, perkara ajaib terjadi, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari angkat kedua tangan kita ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja di antara kita. Tinggi lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut. Sekali lagi, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah, dialah ajaib segala
Raja, Roh Kudus mengalir, Rohmu bekerja. Mari sembah yang berpisah terpaksa roh, mari sembah berdasar roh. Kami percaya Tuhan, ilmu tiada yang mustahil. Mari dengan segenap hati, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Sekarang suruh bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut. Sekali lagi, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan kepada. Silakan Bu Melina diambil alih. Oke, shalom semuanya. Salam kenalan ya. Nama saya Evangelist Zion Melina. Jadi emang panggilan saya adalah peperangan rohani. Jadi banyak orang itu nggak percaya tentang peperangan rohani dan mereka merasa kalau bisa didengar kan? Semuanya bisa dengar dengan jelas? Jelas. Oke, jadi banyak orang merasa kalau kita berperang mereka akan terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka. Jadi banyak orang Kristen itu mereka cuma di rumah, mereka ke gereja, tapi mereka tidak melakukan peperangan. Padahal kita tahu segala itu terjadi di alam roh sebelum itu termanifestasi di dalam dunia. Jadi sesuatu yang terjadi di dunia itu sudah terjadi di alam roh. Dan bagaimana kita bisa menang? Kita mesti menang dulu di alam roh, baru kita bisa menang termanifestasi di dalam dunia. Oke? Dan banyak orang Kristen bilang, aku nggak mau ikut peperangan. Gara-gara apa? Mereka takut keluarga mereka diserang, mereka takut ekonomi mereka diserang, dan mereka takut segalanya diserang. Padahal yang sudah kita tahu, kehidupan kita itu adalah sebuah peperangan sendiri. Dari kecil kita udah tahu kalau kita berperang, kayak pas ibu kita hamil, dan itu ada beberapa puluh ribu sperma dan beberapa ribu telur. Tetapi yang jadi adalah kita satu orang. Jadi kita dari bayi pun, dari kandungan ibu kita itu sudah berperang. Dan kita percaya pas kita melakukan apa yang dijanjikan Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang kita akan hadapi. Karena yang berperang adalah bukan kita, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Yang kita perlu lakukan apa? Kuasa itu ada di dalam mulut kita. Oke? Jadi
Pak David, siapa yang bisa bagikan saya punya PowerPoint? Kenapa kita harus peperangan rohani? Kalau kita lihat, oke, yang kita lawan itu bukan darah dan daging, karena di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita adalah bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, kenapa kita mesti melakukan peperangan rohani? Karena yang kita lawan adalah bukan manusia, tetapi adalah roh-roh yang mengikat satu territorial spirit, satu negara, roh-roh yang mengikat manusia. Jadi pas kita melihat manusia itu berbuat dosa, kita nggak bisa langsung mengejudge mereka adalah salah. Karena mereka, hidup mereka dikuasai dengan suatu ikatan, suatu bondage, suatu ikatan dalam kehidupan mereka sampai mereka itu tidak bisa menguasai diri mereka sendiri. Oke? Jadi kenapa dunia ini adalah sebuah peperangan? Oke, kita belajar di Matius 4 ayat 8. Dan Tuhan Yesus tahu dunia ini adalah milik setan. Kenapa dunia ini bisa milik setan? Kita bahas di sini ya. Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Waktu itu Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari dan setan mencobai dia. Aku akan memberikan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Karena dia tahu dunia ini adalah milik iblis. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, baru iblis akan dikalahkan, akan dimasukin ke dalam neraka. Jadi Tuhan Yesus tahu benar kalau dunia ini adalah milik iblis. Tetapi pas kita menerima Tuhan Yesus, pas kita menjadi orang Kristen, pas kita dibaptis, hidup kita itu berubah. Pas kita dibaptis, kita tahu kalau manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Dan pas kita dibaptis, roh kita memakai jubah yang dimana alam semesta itu mengakui kalau kita itu punya jubah otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tubuh dan jiwa kita itu masih sama, teman-teman. Tubuh dan jiwa kita itu masih dalam sebuah ikatan, tubuh kita masih sakit. Tapi kalau pas kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan itu akan dipulihkan satu persatu. Jadi yang berubah dalam kehidupan kita pas kita dibaptis dan menerima Tuhan Yesus adalah roh kita. Kita memakai jubah di alam roh dan kita mempunyai sebuah kuasa. Oke, kita buka lagi tadi di page yang kedua, Wahyu 12, 7-9. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Waktu itu kita tahu kalau waktu itu di surga ada 3 archangel ya, itu Michael, Lucifer, dan Gabriel. Jadi 1/3 dari surga itu di bawah kontrol Michael, 1/3 di bawah kontrol Lucifer, dan 1/3 di bawah Gabriel. Tetapi kita tahu kalau Lucifer dia mau menyamai Tuhan. Jadi pas dia jatuh dalam dosa, dia ada kesombongan, ada seperti rebellion, ada sebuah pas dia mulai mau menyaingi Tuhan, dia mau menjadi Tuhan. Jadi 1/3 malaikat di surga itu jatuh ke dunia. Jadi mereka di 1/3 itu jatuh ke dalam dunia, makanya seluruh dunia itu udah dimiliki oleh iblis dan setan. Oke, kita bahas lagi ke page yang kedua. Nah, habis itu semua dunia itu milik setan, benar nggak? Tetapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan bagaimana kenapa kita mesti bekerja untuk mencari duit? Padahal di zaman dahulu semua itu sudah Tuhan udah kasih otoritas ke dalam kehidupan kita. Tetapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi kemuliaan Tuhan hilang, bumi semua jadi terkutuk. Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kita belajar bumi dan semua isinya terjadi terkutuk.
Pertama, dunia itu sudah dikasih ke iblis. Tetapi sekarang dunia pun dikutuk gara-gara satu orang yang berdosa, Adam dan Hawa berdosa. Kita semuanya terkutuk. Jadi kita mesti bekerja susah payah untuk mendapatkan, untuk mencari uang, untuk mendapatkan sesuatu. Kita punya badan pun juga dikutukin. Makanya dulu zaman dahulu mereka bisa hidup sampai ratusan tahun. Tetapi sekarang makin lama kita cuma hidup bisa sampai 80 sampai 120 tahun maksimal. Karena hidup kita juga terkutuk. Tetapi pas kita menerima Tuhan, ada suatu otoritas dalam kehidupan kita yang di mana kita bisa bebas dari kutuk-kutuk itu. Makanya kenapa kita mesti melakukan peperangan. Itu yang dilakukan kita, dilakukan gereja kita, dan dilakukan dengan kehidupan saya. Sebenarnya kehidupan kita adalah peperangan. Dari kita kecil, dari kita waktu kita sekolah, kita pun berperang dengan teman-teman kita di sekolah. Kita mesti menjadi yang pertama, kita mesti belajar. Dan yang sebenarnya peperangan itu adalah pas dari kita kecil, kita berperang dengan melawan pikiran kita. Kenapa Tuhan bilang, pakailah ketopong keselamatan. Ketopong itu apa sih? Ketopong itu untuk menutupi cara pikir kita. Kadang-kadang banyak hal yang kita dengar dari luar, dan itu mengintimidasi kita. Padahal yang Tuhan mau kita membaca firman, dan kita setuju dengan firman itu. Tetapi pas kita mulai terintimidasi dengan suara-suara dari luar, kita akan mulai goyah. Ketopong itu kita benar-benar menutupi segala pikiran kita dengan kasih Kristus, dengan pikiran Kristus. Tetapi banyak orang dengan depresi, dengan suara-suara dari luar, pas kita seperti COVID sekarang. Mereka dengar COVID itu merajalela di mana-mana. Ini ada yang... Bentar. Ya, Bu. Iya. Oke. Bentar. Jadi pas kita lihat COVID, pas kita ngelihat kenyataan, pas kita ngelihat dengan mata kita mendengar berita dari mana-mana orang meninggal dan segalanya. Ada sebuah ketakutan dalam kehidupan kita. Apakah kita nggak berperang dengan diri kita? Pas kita keluar, apakah kita nggak berperang? Aku takut Tuhan. Tetapi pas roh kita lebih besar, ada sebuah kepercayaan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan itu akan menjagain kita. Saya percaya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Jadi kalau emang sudah waktunya orang itu meninggal, walaupun dia akan meninggal, walaupun itu bukan gara-gara COVID. Mungkin gara-gara COVID, mungkin gara-gara serangan jantung. Karena hidup dan mati di tangannya Tuhan. Kalau emang waktunya dia sudah, rencana Tuhan udah mengambil kehidupannya, dia akan tetap meninggal, bukan gara-gara COVID, teman-teman. Jadi jangan kita dikuasai oleh sebuah ketakutan. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu ya, jadi dunia ini sudah, pertama setan sudah menguasai seluruh dunia ini, dan kita pun gara-gara Adam dan Hawa itu berdosa, kita pun berdosa. Jadi kemuliaan Tuhan sudah hilang. Oke, kita masuk ke page ketiga. Dari diri kita sendiri adalah peperangan yang terbesar. Kita mesti berperang setiap hari. Peperangan itu kita mulai dengan diri kita sendiri. Pas kita bangun setiap hari, setiap pagi, untuk merasakan sukacita, untuk merasakan kita masuk ke sebuah depresi, yang kita mesti lakukan adalah pas kita mengingat darah Yesus dan kita tahu Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, dan sukacita itu dari Tuhan itu sendiri, dan itu adalah sukacita adalah sebuah keputusan. Jadi pas kita melihat, walaupun kita ada begitu banyak masalah, pas kita mengambil keputusan, Tuhan, aku serahkan masalah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, aku mau bersukacita, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tahu itu adalah rencana-Mu dan itu yang terbaik bagiku. Jadi kita sudah berperang dengan diri kita sendiri. Pas kita dihadapi dengan sebuah masalah, untuk kita masuk ke dalam sebuah kemarahan, untuk kita bisa menahan diri kita, itu sebuah peperangan. Jadi jangan kasih tahu kepada saya kalau aku takut untuk berperang. Karena aku takut kalau pas kita melakukan peperangan, keluargaku akan tiba-tiba akan dihampiri oleh setan, keluargaku tiba-tiba manifestasi, mereka tiba-tiba ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang kita mesti lakukan apa? Kenapa kita mesti berperang? Karena dalam sebuah peperangan kita akan mendapatkan hasilnya. Tanpa peperangan kita tidak bisa
menikmati apa yang menjadi milik Tuhan. Seperti orang Israel, mereka masuk ke tanah Kanaan. Itu padahal bukan tanah mereka. Itulah tanah-tanah di mana ada banyak Goliat, ada banyak raksasa. Tetapi pas mereka menang dalam sebuah peperangan, mereka akan menikmati tanah penuh madu dan susu. Pas kita menang dalam sebuah peperangan, apakah orang Israel itu tidak berperang? Mereka berperang. Setiap kali mereka jalan, mereka berperang. Mereka mesti melawan kota-kota dan negeri-negeri yang mereka mesti kalahkan. Dan akhirnya apa? Mereka bisa menikmati tanah yang penuh madu dan susu. Dan bagaimana kita berperang? Oke, banyak hal kita berperang dengan puasa. Pas kita berpuasa, Tuhan Yesus pun berpuasa 40 hari dan 40 malam. Kita menyalibkan daging kita. Kita menyalibkan keinginan daging kita. Kita menjaga diri. Oke. Dan pas kita masuk ke dalam sebuah peperangan, yang pertama kadang-kadang kan di dalam firman Tuhan berkata, kadang-kadang kita cuma bisa melepaskan roh jahat itu dengan berpuasa dan berdoa. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita mesti puasa, kita mesti menyalibkan kedagingan kita. Kalau seperti anak-anak zaman sekarang, kehidupan mereka gara-gara COVID, semuanya itu mereka online. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka setiap kali mesti pegang handphone, mereka main video games. Dan di dalam multimedia sekarang, mereka bisa mengakses banyak hal yang mungkin zaman dulu kita nggak bisa mengakses itu. Pornografi, main game, mereka akan ketagihan dengan video games. Jadi apa yang kita mesti lakukan sebagai orang tua, kita mesti mengajar anak-anak kita untuk berpuasa, untuk menyalibkan kedagingan kita. Jangan sampai, boleh kita main video games dan boleh kita melakukan banyak hal, tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah addictions. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah keterikatan. Karena pas kita masuk ke sebuah keterikatan, untuk membebaskan itu, kita mesti benar-benar minta Tuhan yang membebaskan. Dan hidup mereka seperti diikat sampai mereka tidak bisa lepas dari mereka punya keterikatan. Oke, jadi kadang-kadang kita mesti ngajarin mereka dari kecil. Orang tua mesti mengajarkan anaknya untuk berpuasa. Dan kedua apa? Untuk jaga hati. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kita mesti menjaga hati. Kadang-kadang pas kita dipaparkan dengan sebuah situasi, kita langsung marah, kita langsung ngambek, kita langsung emosi. Tetapi Tuhan bilang, jagalah hatimu. Karena kenapa? Hati kita menentukan jalan hidup kita. Pas kita mulai marah dan kita kasih kemarahan itu menguasai kehidupan kita, kita akan hidup dalam sebuah keterikatan lagi. Pas kita masuk ke dalam sebuah kesedihan, dan kita tidak menjaga hati kita merasa ditinggalkan, dan kita masuk ke dalam sebuah kesedihan, tiba-tiba kita terikat dengan roh kesedihan. Dan tiba-tiba kita ada roh kebingungan. Dan kita tahu, teman-teman, setan itu tidak bekerja dengan satu spirit, dengan gerombolan. Mereka itu akan masuk ke dalam kehidupan kita bukan dengan cuma satu. Karena dengan kemarahan itu pasti ada namanya kebrutalitasaan. Dan dalam sebuah kemarahan pasti ada kepahitan. Jadi itu mereka bekerja dengan satu, menopang satu sama lain. Mereka tidak cuma bermain dengan satu. Oke? Dan kita mesti ada firman Tuhan. Nah, saya mau ngajarin di sini sih sebenarnya saya mau ngajarin bagaimana kita bisa memakai patok darah Yesus, minyak, garam, dan firman Tuhan. Dan kita tahu, jadi kita mesti puasa, kita jaga hati, dan ketiga kita memakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Pas kita memakai Tuhan Yesus juga memakai firman Tuhan untuk menghadapi iblis. Karena firman itu ada Tuhan di dalam sana, jadi iblis mesti tunduk ke dalam firman Tuhan. Makanya kenapa kita mesti mendeklarasi. Bisa di next page. Oke, karena 1 ayat 1-5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kenapa kita mesti membaca firman?
Kadang-kadang kita merasa ngantuk, kadang-kadang kita merasa lelah. Tapi biasakan teman-teman untuk membaca firman. Saya punya kesaksian banyak di mana orang itu tidak bisa tidur. Teman-teman saya banyak yang tidak bisa. Jadi mereka tuh insomnia gitu. Dan pas mereka mulai membaca firman 10 ayat setiap hari, tiba-tiba mereka hilang dari mereka punya sakit penyakit. Mereka bisa tidur. Dan itu bukan cuma satu orang, udah 2-3 orang. Dan saya percaya, karena kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Pas kita membaca firman, tiba-tiba ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi pas kita melihat kehidupan kita akan terus naik, bukan turun. Pas kita pengen melihat kalau kita akan menjadi kepala, bukan ekor, kita mesti mengucapkan firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tuhan membentuk seluruh dunia dengan firman-Nya. Terjadilah terang. Waktu itu dunia masih dalam sebuah kegelapan dan Roh Allah di atas kegelapan itu. Jadi kita hidup di dalam, tadi yang saya bilang, kita hidup di dalam sebuah dunia, tetapi ada namanya spiritual realms, ada namanya alam roh. Dan itu ada Roh Allah di samping kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pas kita melihat dunia kita gelap, kadang-kadang orang bilang, oke, saya berdoa di dalam hati. Itu tidak bisa, teman-teman. Kita mesti mendeklarasikan firman itu pakai mulut kita. Kenapa? Karena pas kita memakai mulut kita, ada Roh Tuhan di dalam mulut kita. Karena Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam kehidupan kita. Jadi Roh Tuhan, jadi nafas kita adalah nafas Tuhan. Dan nafas Tuhan, dan dijadikan oleh Dia, kita memakai firman, Tuhan, aku akan terus naik. Tuhan, aku akan hidup bahagia. Tuhan, suamiku akan dipulihkan. Pas kita mengucapkan firman, segala sesuatu yang belum dijadikan akan dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman yang kita ucapkan, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pertama, kita mesti ada humbleness, kita mesti ada rendah hati dengan berpuasa. Kita mesti menjaga hati. Dan ketiga, ucapkanlah firman. Karena tidak ada sesuatu pun yang telah jadi di luar firman. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mungkin hidup kita masih dalam banyak kemarahan. Tetapi pas kita marah, kita mengucapkan firman, Tuhan kasih itu lemah lembut. Tuhan, aku terlambat untuk berbicara, tapi aku cepat untuk mendengar. Saya percaya makin lama setan yang dalam terikatan dalam kehidupan kita, makin lama akan terkikis. Kenapa? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Mungkin sekarang ekonomi kita masih gelap. Kita belum mendapatkan banyak terobosan. Kita ucapkanlah firman. Karena di dalam firman itu, di dalam kegelapan itu bercahaya. Waktu itu dunia masih belum berbentuk dan masih dalam suatu yang gelap. Dan Roh Tuhan melayang-layang. Dan Tuhan mengucapkan firman, terjadilah terang. Dan terang itu terjadi. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita tahu ya, pas kita melakukan sebuah peperangan, kita mesti menjaga hati. Kedua, kita mesti berpuasa. Kita memakai otoritas Tuhan, firman Tuhan. Oke, next. Patok. Oke, apa sih patok? Membawa hadirat Allah, menyatakan kalau ada Kristus di tempat itu, alat perang, ekspansi teritori kita. Ya. Keluaran 38 ayat 20. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Kita tahu, kalau di zaman dahulu di perjanjian lama, kemah suci itu bait Allah. Dan apa itu kemah suci? Itu adalah tempat untuk Tuhan berdiam. Jadi waktu di zaman dahulu di perjanjian lama, Tuhan cuma berbicara di dalam ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus. Dan untuk membuat kemah itu mereka memerlukan patok. Kita tahu kalau di dalam kehidupan kita, kemah suci bait Allah itu ngomongin tentang diri kita sendiri. Kita adalah bait-baitnya Tuhan. Dan Tuhan waktu itu berbicara kita mesti memakai tembaga. Karena tembaga itu artinya apa? Itu representing human. Jadi lembaga itu ngomongin melambangkan sifat manusia. Itu berbicara mengenai Yesus yang mati di kayu salib dengan sebagai manusia. Oke? Dan kita tahu kalau patok itu dipakai untuk membangun kemah suci. Tanpa patok
yang mereka pasang di luar kemah suci itu tidak bisa terbangun. Jadi pas kita melakukan peperangan, pas saya berperang di Bali, saya berperang di Gunung Kawi, saya melakukan peperangan di Turki, itu saya membawa patok. Jadi waktu itu saya membawa patok itu bisa dipakai dengan aluminium, tetapi waktu itu saya membawa patok dengan tembaga. Karena saya dapat pewahyuan ini, kalau patok itu mesti dilewat pakai tembaga. Karena tembaga itu melambangkan Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah kalian pernah, saya bisa kasih lihat patok itu bentuknya kayak gimana? Jadi pas saya patok itu di Turki, pas saya melakukan peperangan di Bali, saya mematok. Di patok itu saya tulisin nama-nama Tuhan. Dan ada ayat-ayat. Jadi pas kita patok, ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Nisi, ada Jehovah Shalom. Pas kita mematok di dalam rumah tangga kita, Jehovah Shalom, saya percaya kita mematok Tuhan, aku pengen kau hadir. Jadi pas kita mematok, kita menghadirkan. Karena tanpa patok, kemah suci itu tidak bisa dibangun. Dia mau dikaitkan kemana? Patok itu kita sebagai paku pancang. Kalau kita lihat di dalam rumah, itu perlu ada, oke? Yang dimana itu akan menjadi fondasi rumah kita. Jadi pas kita mematok rumah kita, mematok tempat kerja kita, kita menyerukan kepada Tuhan, Tuhan ini tempat kemahmu. Aku mematok kau hadir dalam tempat ini dan aku membangun kemah suci di buat tempat ini. Jadi patok itu adalah fondasi untuk Tuhan hadir di sana. Mungkin sekarang kita pergi ke Bali, kita belum melihat kalau seluruh Bali telah terjadi revival. Tapi saya percaya pas kita pakai patok itu, kita sudah mengklaim, kita sudah dengan otoritas Tuhan. Tuhan, ini adalah tempatmu, ini tempat kau bertata. Saya nggak mau tahu, mungkin bisa 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun akan terjadi sebuah revival. Karena saya sudah mengklaim tanah yang sudah dalam kutuk, yang tanah waktu itu dikutuk, saya mengklaim Tuhan, aku mengambil otoritas Tuhan dengan memakai mulut saya, dengan mematok tanah itu menjadi Tuhan, ini saya patok buat engkau. Jadi patok itu membawa hadirat Allah, menyatakan kalau ada Kristus di tempat itu adalah sebuah alat perang. Dan kita belajar lagi ya, Keluaran 38 ayat 20. Segala patok untuk kemah suci, yang tadi. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelatarannya. Oke, di sini. Jadi pas kita mematok, kita menyatakan kalau itu adalah tempat Tuhan. Oke, the next. Patok itu adalah perang. Hakim-Hakim 4, 1 ayat 23. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya adalah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Kita tahu Sisera itu, dia menguasai, dia menakutkan orang Israel. Dan dia mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya. Jadi ini ngomongin tentang apa? Ini ngomongin tentang territorial spirit. Jadi suatu tempat yang sudah dikuasai oleh spirit dengan 20 tahun lamanya. Dan kalau kita ngomong tentang territorial spirit, itu bukan ngomongin tentang setan yang pangkatnya itu rendah. Tetapi dia mempunyai 900 kereta besi. Jadi dia mempunyai setan-setan kecil-kecil dan pasukan setan yang untuk bekerja buat dia. Dan dia menguasai tempat itu. Oke? Dan dia menindas orang Israel. Jadi territorial spirit itu akan membuat kita itu hidup dalam sebuah keterikatan. Kalau kita ngelihat ya di Padang gitu kan. Di Padang itu kalau kita ngelihat semuanya rumahnya bengkok. Oke? Makanya orang Padang bilangnya Padang bengkok gitu. Dan rumahnya bengkok, jalanannya pun tidak ada yang lurus selain pas Pak Jokowi bikin jalan lurus. Jadi itu yang melambangkan orang Padang itu hari ini bisa ngomong A, sore ini malam bisa ngomong B. Karena territorial spirit yang menguasai tempat itu adalah bengkok. Jadi mereka itu tidak bisa percaya dengan, kita tidak bisa percaya dengan omongan mereka. Karena mereka bisa berubah setiap saat. Karena itu territorial spirit yang menguasai kota itu.
Kalau kita lihat di Surabaya, kita tahu kalau Surabaya itu ngomongin tentang buaya, dan pas saya pergi ke Surabaya, ini yang sangat lucu. Waktu itu Tuhan suruh saya buka yang di tempat Leviathan gitu. Kita tahu Leviathan itu adalah roh buaya. Jadi ada sebuah kekerasan, dan kalau kita lihat buaya itu moncongnya sangat besar. Ya kan? Jadi satu buaya itu buaya itu akan masuk ke dalam air, dan tiba-tiba mereka akan menerkam tanpa kita sadari. Dan kalau kita lihat roh Leviathan, itu orang-orang mereka suka berpakai baju dengan mewah. Mereka adalah orang-orang yang keras, karena kita mungkin next session kita bisa belajar tentang roh Leviathan ya. Mereka itu sangat keras, kulit buaya, mereka nggak bisa ditusuk, dan kita nggak boleh bermain bagian dengan roh Leviathan ini. Jadi itu sebuah spirit sebuah spirit yang menguasai tempat itu. Jadi kalau kita ngelihat, bisa lagi firman Tuhannya lagi. Jadi ini ngomongin tentang panglima jenderal setan ya. Tetapi ya istri Haber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tebus ke tanah. Sebab ia telah nyenyak, karena lelahnya maka matilah orang itu. Jadi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, dia mendekati. Waktu itu Sisera kan pasukannya telah mati semua. Jadi dia dalam sebuah pelarian ya. Karena Tuhan bilang, berperanglah dan aku akan yang mematikan mereka semua. Aku yang akan membuat kalian menang. Dia bilang gitu sama orang Israel. Jadi waktu itu, dan semua pasukannya 900 kereta itu sudah hilang, dan Sisera lari sendirian. Dan abis itu dia pikir, dia masuk ke rumah Yael. Dan waktu itu dia pikir Yael itu bekerja buat temannya Sisera gitu, yang buat bosnya Sisera. Jadi dia pikir, aduh dia udah habis capek, dia lari-lari, dia tidur. Tetapi apa yang Yael lakukan? Dia mengambil patok dan dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Jadi pas kita melakukan peperangan sebuah tempat teritorial, tempat yang teritorial spirit itu banyak yang terjadi hal-hal yang bagaimana, jadi kita mesti memakai patok. Jadi patok kemah itu kita patok ke dalam tanah itu untuk melambangkan apa? Tuhan, kau hadir di sini. Territorial spirit ini aku hancurkan, aku matikan, aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa kita? Jadi itu patok itu jadi patok itu adalah alat peperangan kita. Tapi patok juga itu adalah untuk melambangkan hadirat Tuhan. Oke, next. Sebentar. Oke. Nih, patok juga buat ekspansi. Yesaya 54, 2 ayat 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bantangkanlah tempat tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi patok itu juga buat ekspansi. Pas kita mematok pekerjaan kita mematok di rumah tangga kita mematok di tempat kita pergi ke luar negeri untuk berperang bersama Tuhan, untuk menyerukan menjadikan tempat itu milik Tuhan. Kita sedang membuat diri kita mengembang kanan ke kiri. Dan apa kita ikut berperang bersama Tuhan? Keturunan kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Jadi jangan takut untuk berperang sama saudara-saudara. Karena di dalam sebuah peperangan, pasti kita akan mendapatkan banyak hasilnya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Pas kita benar-benar berperang, mungkin kita melihat, ini sebenarnya juga buat intercessor ya, pendoa-pendoa syafaat. Pas kita berdoa buat seseorang, saya percaya, apa yang pas mereka dibebaskan, kalian akan menerima porsi mereka juga. Jadi
Kalau emang ada pendoa syafaat, ayo kita berdoa buat teman-teman kita, kita juga berdoa buat negara kita Indonesia. Karena pas kita berdoa buat Indonesia, kita berperang bagi Indonesia, berdoalah buat negerimu, karena itu di tempat kau akan mendapatkan hasilnya. Oke? Next. Kesejahteraan negerimu ada kesejahteraanmu. Oke. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi kita tahu ya, Tuhan itu menjadikan manusia di hari ke-6. Dan kita tahu bahasa ke-6 itu artinya di bahasa Ibrani adalah Vav. Dan Vav itu akhirnya dipakukan. Paku itu ngomongin tentang cross, tentang salib dan perjanjian. Jadi kalau kita ngomong patok, patok itu adalah paku. Jadi kenapa pas kita mematok di depan suatu area, kita mematok dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, bisnis kita patok Bali, kita patok ke Gunung Kawi, kita patok ke Turki. Itu kita melambangkan Tuhan, this is your cross. Tuhan, ini adalah salibmu. Tuhan, ini adalah perjanjianmu. Pas kita ngomongin tentang salib, itu ngomongin tentang sebuah perjanjian. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi kita tahu manusia itu kita dijadikan di hari ke-6. Dan ke-6 itu adalah ngomong tentang Vav, patok. Dan kita ngomongin tentang paku, ngomongin tentang sebuah perjanjian. Makanya kita berperang memakai patok. Memakai firman Tuhan, jaga hati, puasa, patok. Oke? Kita buka next lagi, saya pengen kasih lihat bahasa tulisan Ibraninya. Oke nih ya, kita lihat Vav. Kan kita lihat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 6 itu adalah Vav. Oke? Vav itu ngomongin tentang nih, patok nih, paku nih. Ya, kita lihat ya, tulisannya Vav itu kayak patok ya, kayak paku. Jadi, itu ngomongin cross. Jadi ngomongin tentang nail. Jadi ngomongin tentang patok itu ngomongin tentang paku. Paku ngomongin tentang apa? Tuhan Yesus. Jadi kita belajar ya di sini ya. Oke, next. Habis itu apalagi nih senjata yang kita mesti pakai? Kita mesti memakai darah Yesus. Kenapa kita mesti pakai darah Yesus? Pas habis kita patok, saya menuangkan darah Yesus ke atas tanah itu. Karena darah Yesus ngomongin tentang sebuah perjanjian. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita, memberikan kita perlindungan, memberikan kita pengampunan. Kita tahu itu semua lah ya. Kita tahu semua darah Yesus itu buat apa. Oke, next. Dan saya menuangkan minyak. Kenapa kita mesti pakai minyak? Minyak urapan. Yakobus 6 ayat 12. Lalu pergilah mereka memberikan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi minyak itu juga untuk menyembuhkan tempat yang sakit, mengusir banyak setan. Jadi patok menghadirkan Tuhan di sana. Patok buat ekspansi, patok juga buat peperangan, minyak untuk darah Yesus ngomongin tentang sebuah perjanjian Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan di sana, minyak untuk menyembuhkan, mengusir banyak setan. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi pas kita berdoa memakai minyak, dosa kita juga diampuni. Kejadian, dan apa sih sebenarnya minyak itu? Ya kita belajar ya. Kejadian 28, 18 ayat 19. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel. Beth itu bahasa Ibrani artinya rumah. El itu adalah Tuhan, nama Tuhan. Jadi pas kita menuangkan minyak ke dalam suatu tempat, kita seperti memproklamir kalau itu tempat adalah Bethel, rumah Tuhan.
Kejadian 28, 13 ayat 15, 28, 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak tanah tempat kau berbaring. Ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan dan olehmu serta keturunanmu. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, mereka tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Jadi pas kita memproklamir kalau tempat itu adalah Betel, tempat Tuhan, Tuhan hadir di sana dan Tuhan bilang loh, berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak tanah tempat engkau berbaring, dan ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Jadi ada janji-janji Tuhan yang akan kita terima. Keturunan kita akan menjadi seperti debu dan tanah dan kita akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Mengapa kita setiap hari, setiap pagi saya memakai minyak untuk mengurapi diri saya sendiri? Karena minyak itu juga mengomongin tentang urapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi Tuhan berserta kita. Kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang dahsyat tanpa urapan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Daud yang dulunya main di gunungan, main di hutan, dan pas dia diurapi oleh Samuel, dia menjadi orang yang berbeda. Dia bisa melawan Goliat. Dia menjadi jenderal perangnya Tuhan. Dia menjadi raja. Karena apa? Pas kita hidup dalam minyak, minyak itu juga ngomongin tentang bakar-bakaran. Jadi pas kita meminyaki tempat itu, kita sedang memproklamir Tuhan, ini adalah tempatmu. Dan ada janji Tuhan di tempat situ. Jadi sebuah peperangan itu, jaga hati, puasa, patok, darah Yesus, minyak. Jadi kenapa saya selalu kayak memakai botol aqua kayak gini nih, saya lobangin, saya isi pakai air biasa. Saya pakai minyak, urapan. Saya memakai darah Yesus. Saya memakai, entar kita bakal bahas tentang garam. Dan kenapa mesti ada air? Kita tahu pas Yesus mati di kayu salib, pas dia ditusuk, yang jatuh ke bawah apa? Darah dan air. Itu melambangkan tanah yang sudah dikutuk. Pas jatuhlah darah Yesus dan air, tiba-tiba tanah itu akan menjadi berkat. Jadi sesuatu yang sudah dikutuk, tanah itu mungkin banyak kejadian. Mungkin kita nggak pernah tahu apakah yang telah terjadi di atas tanah, di atas rumah tanah kita yang kita beli. Mungkin pernah ada jadi pembunuhan. Mungkin pernah ada yang mereka menanamkan kepala lembu. Mereka pernah itu tempat mungkin nenek moyang orang-orang yang mereka taruh kepala anjing, pas kita menuangkan minyak, kita menuangkan darah, kita mematok tempat itu, segala yang busuk itu akan hilang. Karena kita sudah memproklamir yang di mana setan, kau pergi, ini menjadi tempat Tuhan, ini menjadi rumah Tuhan. Oke, next. Oke, kita masih bahas tentang minyak. Jadi minyak itu ngomongin tentang healing, tentang kesembuhan, tentang proteksi, tentang berkat. Dan kita tahu ya, minyak itu di bahasa Ibrani adalah shemen, yang artinya shimenun. Itu tulisannya tuh, shimenun. Getsemani itu ngomongin tentang press. Minyak itu ngomongin tentang, jadi pas ngomongin tentang minyak, kita akan melalui sebuah proses, teman-teman. Tanpa dipres, tanpa ditekan, kita tidak akan mengeluarkan minyak. Jadi minyak tuh ngomongin tentang korban juga, yang kita puji-pujian kita. Kenapa tembok Jericho itu bisa runtuh dengan puji-pujian? Ngomongin tentang sebuah yang sacrifice, tentang pengorbanan kita. Jadi pas kita berperang, mesti ada sukacita Tuhan. Kita mesti menyanyi juga, kita mesti mendeklarasikan firman. Nih ya, kalau kita bahasa Mazmur 91, nomor 9 ayat 10, for thou hast made the Lord with my refuge, even the most high my dwelling place. Itu kan nggak ada yang ngomongin tentang minyak kan. Kita lihat lagi. Tapi kalau kita lihat bahasa tulisan merahnya, itu adalah shimenun. Jadi, kita tahu minyak itu melambangkan rumah Tuhan. Tuhan hadir di sana. Oke? Dan kita melihat kalau di tempatnya Mazmur 91 9 ayat 10 itu ngomong ini adalah rumah Tuhan, ini adalah tempat kau. Coba kalian bisa buka lagi, saya lupa tadi. Saya tulis sebentar, saya cari Mazmur 91 bahasa Indonesianya.
Belum. Pindah Bentar ya. Oke, Mazmur 91 nomor 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ngomongin tentang Bethel, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tempat Tuhan hadir di sana. Jadi di tempat Tuhan hadir di sana. Sakit lagi, sakit. Ada, tuh ada yang bocor. Ya, sorry. Sebentar. Iya, itu ngomongin tentang minyak. Jadi pas kita ngomongin tentang Mazmur 91, itu nggak ada tulisan minyak. Tetapi kalau kita buka lagi, kita bongkar lagi bahasa Ibrani, itu ngomongin tentang minyak. Jadi tempat kita berada, tempat Tuhan hadir, itu mesti ada minyak. Oke? Jadi kita bahas lagi sekarang kenapa kita mesti memakai garam. Next. Garam. Kita tahu garam adalah perjanjian, penegasan, atau suatu persahabatan dan menahirkan. Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapanmu untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi kita tahu, kita adalah perjanjian khusus nih. Karena kita tahu kita adalah garam dunia. Kenapa kita mesti menjadi garam dunia? Karena pas kita bilang, Tuhan, akulah garam dunia. Di dalam garam, dan jadilah terang. Jadi pas garam dunia itu adalah terang. Jadi pas kita memakai garam, sesuatu yang kegelapan mesti menjadi terang. Dan garam itu adalah perjanjian khusus kita dengan Tuhan. Pas kita membubuhi garam, itu kita sedang mempersembahkan khusus. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi kenapa ada namanya perjanjian garam? Dan pas kita menerima perjanjian garam itu, Tuhan memberikan kuasa atas kerajaan. Ada sebuah otoritas dalam kehidupan kita yang dimana kita bisa melawan kerajaan-kerajaan territorial spirit. Roh-roh teritorial. Bukan cuma itu doang teman-teman. Mungkin dalam bisnis kita, mungkin dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadi garam itu ngomongin tentang dikhususkan, persembahan yang dikhususkan buat Tuhan. Pas kita taruh garam di atas tanah kita taruh garam dalam kehidupan kita taruh garam di atas lantai, kita berdiri di atas Tuhan. Ini aku, ini ada perjanjian garamku dengan engkau. Itu seperti kita membicarakan kepada Tuhan, Tuhan ini perjanjian, persembahan khusus nih buat engkau. Oke, mengerti ya? Next. Markus 9, 49 ayat 50. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Tetapi dalam sebuah perjanjian garam ada namanya proses. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kalau kita lihat, garam itu dulu di zaman dahulu cuma ada di meja raja. Garam itu dulu di zaman dahulu lebih mahal daripada emas, teman-teman. Karena garam melambangkan tentang perdamaian. Jadi kalau dari negara di tempatnya Timur Tengah, di negara satu sama lain, kalau mereka sudah mau berdamai, mereka tinggal mengirimkan, mereka bukan mengirimkan surat. Mereka cuma tinggal mengirimkan sebuah garam. Jadi pas mereka dari negara, dari raja ini mengirimkan garam kepada raja seberang, mereka sedang menandai, inilah perjanjian damai, aku mau hidup berdamai. Oke, 2 Raja-Raja 2 ayat 21. Kemudian pergilah ia ke Maknia, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air, mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi pas kita melakukan peperangan, kita memakai garam dalam air, dalam ini kita masukin garam. Itu kita sedang mengomong, kita sedang memproklamir kalau Tuhan sesuatu yang kematian, sesuatu keguguran, sesuatu yang jahat dalam tempat ini, kita taruh garam loh Tuhan. Kita bikin perdamaian. Kita sedang kasih persembahan khusus buat Tuhan. Jadi kita mentahirkan. Dan kita tahu ya, apa yang terjadi dalam alam roh itu terjadi di dunia. Dan kita tahu,
Kalau kita lihat ular, kita taruh garam di sekeliling kita, walaupun itu hutan banyak ularnya, ular itu tidak akan datang ke dalam kita punya teritori dan tempat kita garamin situ. Karena ular takut sama garam. Jadi roh-roh jahat itu takut dengan garam. Di dalam alam fisikal, dalam alam roh juga sama, di dalam fisik juga sama. Kemarin saya barusan mendoakan teman saya. Jadi dia sedang melakukan sebuah project dan tiba-tiba banyak ada satu investor yang janjikan dia. Jadi dia udah merasa dia udah tidak ada harapan. Dan saya bilang, Mel, aku benar-benar merasa aku hopeless dan aku udah nggak bisa berpikir lagi. Habis itu bilang, oke, ya kamu cari, gara-gara dia di Bandung, jadi dia tidak membawa perjamuan kudus. Jadi aku bilang, dan itu sudah malam, jadi saya bilang, lu beli Fanta. Cuman itu melambangkan darah Yesus. Jadi saya suruh dia di hotel dia, ambil garam, taruh Fanta, dan untungnya dia bawa minyak. Taruh di lantai. Taruh di lantai. Sekarang kamu masuk ke WC, kamu tuangin Fanta itu, kamu taruh garam di atas lantai, dan kamu taruh minyak. Kamu berdiri di sana. Pas kita mulai menyembah, kita mulai menyembah. Baru menyembah satu lagu, tiba-tiba, Mel, kok gue kentut-kentut dan be. Tiba-tiba pas saya mulai berdoa, saya bilang, Tuhan maafkan semua pelanggaran kita. Dan tiba-tiba dia muntah. Jadi sesuatu yang tidak kudus dalam kehidupan kita, pas kita melakukan perjanjian garam, itu mesti keluar, teman-teman. Karena garam itu banyak kuasa dalam garam. Garam itu melambangkan perdamaian. Tuhan, aku mau berdamai denganmu. Tuhan, segala yang busuk dalam kehidupanku, aku memakai garam perdamaian ini. Jadi itu kita bisa pakai buat tempat, mentahirkan tempat. Seperti Nabi Elia, dia memakai garam itu untuk menahirkan tempat itu. Yang sudah banyak kematian dan sudah banyak keguguran. Oke, next. Dan apa senjata kita lagi? Puji-pujian dan iman. Karena puji-pujian itu meruntuhkan tembok dengan pujian dan ketaatan dan kebersamaan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Lihat nih, iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dan firman itu segala sesuatu yang baik. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sebuah yang kita belum lihat, itu sudah ada di alam roh, teman-teman. Jadi apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semua itu sudah terjadi di alam roh. Pas kita mendeklarasikan, Tuhan, terjadilah terang bagi my financial. Tuhan, terjadilah terang bagi Bali. Itu kita sudah mesti deklarasikan dengan mulut kita, dengan iman kita. Karena semua telah dijadikan oleh firman Allah. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segala sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi dengan bersorak-sorai, kita bisa meruntuhkan tembok itu. Dengan bersorak-sorai, kita bisa menghancurkan segala apapun masalah kita. Mungkin tembok kita adalah mungkin suami kita. Mungkin itu adalah istri kita, mungkin anak-anak kita, mereka masuk dalam narkoba, mereka menjadi gay, mereka menjadi lesbian, kita nggak pernah tahu karena sekarang mereka jadi depresi. Tapi dengan apa? Bersukacitalah. Jangan ada kesedihan dalam kita. Pas kita masuk ke dalam sebuah kesedihan, kita tidak bisa berpikir dengan jelas, saudara-saudara. Pas kita bersukacita, kita terus mengatakan firman, kita berperang, kita berdoa syafaat, dan kita humble ourselves. Mungkin ada kutuk keluarga yang terjadi dalam kehidupan kita sampai anak kita diikat dengan sebuah depresi. Karena kita lihat dengan zaman COVID ini, banyak anak-anak kecil yang mereka hidup suka menyakitkan diri mereka sendiri. Gara-gara apa? Mungkin mereka cuma disuruh pindah kamar, gara-gara mereka sudah dewasa. Dan mereka merasa mereka dibuang oleh orang tuanya. Padahal bukan maksud orang tua pengennya mereka lebih mandiri. Tetapi pas mereka merasakan begitu, karena apa? Mungkin mereka sudah mempunyai benih dan trauma dari masa kecil yang mereka ada kutuk dari keluarga yang bikin ada kutuk depresi yang pas mereka
pas kita berkata begitu, mereka sudah masuk ke dalam sebuah depresi. Mereka merasa kecewa. Pas mereka mulai merasa kecewa, mereka sudah berpikiran dengan yang aneh-aneh. Mungkin orang tua gua nggak sayang sama aku ya. Mungkin aku anak pungut ya. Pas mereka masuk ke dalam sebuah depresi, mereka akan berpikir yang aneh-aneh. Dan mereka masuk ke dalam sebuah kebingungan. Pas mereka masuk ke dalam sebuah kebingungan, mereka akan masuk ke dalam halusinasi. Kayak kita pas kita benci dengan orang. Makanya Tuhan bilang, pakailah ketopong keselamatan. Kita mesti menjaga pikiran kita. Karena semua itu bermain di pikiran. Pas kita tidak bisa menjaga hati, itu akan sangat sangat bahaya, teman-teman. Jadi pas mereka berpikir udah dengan tidak jernih dalam sebuah kesedihan, kekecewaan, mereka mulai bingung. Pas mereka mulai bingung, mereka mulai halusinasi. Mereka pikir mungkin mereka anak yang nggak dimau, mereka bukan anak dari kandungan orang tua sendiri. Pas mereka mulai halusinasi, mereka hidup dalam sebuah kepahitan, kemarahan. Dan roh-roh itu akan mulai mengikat mereka. Dan kita tetap mesti berperang di sana. Tanpa kita berdoa berperang bagi anak-anak kita, tanpa kita berperang mungkin bagi orang tua kita, buat papa mama kita, buat nenek-nenek kita nenek engkong kita yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak bisa melihat sebuah kemenangan. Jadi hidup adalah sebuah peperangan. Dan hidup itu kita mesti dengan action, kita mesti pakai apa aja yang Tuhan lakukan dan ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Dan itu doa firman Tuhan semuanya sih. Saya berharap semuanya bisa mengerti, dan kalau kalian nggak ada yang ngerti bisa bertanya kepada saya. Saya serahkan balik lagi ke Pastor David. Oke. Ya, terima kasih Bu Melani yang sudah melayani kita, Melina, yang sudah melayani kami. Biarlah berkat firman itu boleh jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh, dan berbuah, berlipat kali ganda. Jadikan kami Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami terus memerangi, melakukan satu peperangan rohani setiap hari, supaya kehidupan roh kami tidak dikalahkan dengan keadaan yang ada di luar kami. Kami percaya firman-Mu tidak sia-sia. Setiap telinga, setiap hati, setiap roh yang mendengar firman-Mu malam hari ini diteguhkan dan dikuatkan dan mengalami jamahan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, berkati Ibu Melina dengan berkat-berkat yang baru, keluarga, pelayanannya. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengar pengumuman. Silakan Lukas. Baik, Shalom, persekutuan doa, Harvest Blessing, selamat datang. Untuk doa malam online setiap hari Senin, tanggalnya 15 November 2021, jam 7 malam bersama gembala kita Bapak David Lee. Terima lawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Untuk ibadah raya online, Rabu tanggal 17 November 2021, jam 7 malam bersama Ibu Sansan. Datang dan terima lawatan Tuhan yang ajaib. Mari ajak jiwa-jiwa baru dalam ibadah raya online. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto, nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini setelah di doa penutup nanti. Bila tidak keberatan, Ibu Melina akan mendoakan kita. Bagi Anda yang mau didoakan, Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live. Mari kita angkat tangan, biarlah terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya malam hari ini memerdekakanmu,
melepaskanmu dari segala ikatan, membebaskanmu dari segala jerat, sehingga malam hari ini yang sakit percaya sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang ngalamin masalah sudah dibukakan jalan, yang berkekurangan akan diberkati Tuhan. Terima dan yakinlah dengan iman akan terjadi dengan apa yang kau percayai. Ucapkan terus, semuanya akan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai bertemu minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.